Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Senang sekali rasanya kita dapat berkumpul kembali. Kita dapat bersatu di dalam doa pagi Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Biarlah melalui doa ini dapat menguatkan kita untuk memulai sepanjang hari ini.
sebelum memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan, jikalau kami boleh bangun tidur pada pagi hari ini ya Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh Tuhan untuk bernafas kembali, boleh mendapatkan kesempatan Tuhan untuk memperbaiki diri kami, menjalani pertobatan kami Tuhan, hari demi hari kenyang Tuhan, sehingga kami suatu hari nanti dapat berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berserah di dalam tangan-Mu Tuhan untuk sepanjang hari ini. Biarlah Bapa Engkau yang tuntun sertai kami, jadilah sesuai seturut rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya kepada-Mu Tuhan kami bersyukur dan berserah. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita bawakan satu lagu pujian di waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus seringkali kita mengeluh, doa kita merasa tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar Bapak Ibu, sebenarnya bukannya Tuhan tidak menjawab doa kita. Mungkin saja Tuhan menjawab doa kita, namun jawabannya adalah tidak. Bukankah tidak itu merupakan suatu jawaban juga? Tuhan lebih tahu yang terbaik dalam hidup kita. Mari hari ini kita lebih kuatkan iman kita lagi. Kita mau percaya kepada Tuhan. Biarlah kita boleh takjub dengan cara Tuhan menjawab doa kita. Bukankah kita tahu bahwa laut terbelah, mata air di padang gurun, 2 ekor ikan dan 5 keping roti Tuhan lipat gandakan begitu banyak. Mari kita percaya sama Tuhan Yesus bahwa caranya adalah yang terbaik di dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal lebih sungguh lagi, dengan sepenuh iman kita. Mari nyanyikan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik
memiliki oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami bersyukur Tuhan atas jawaban doamu. Kami mau berserah, kami menyembah. Kaulah Allah kami, Kaulah Yesus, Tuhan dan Allah kami. Kami berserah atas jawaban doamu. Kau menjawab di waktu yang tepat. Kau menjawab dengan caramu yang begitu ajaib. Kami mau berserah hanya padamu Yesus. Kami bersyukur, kami naikkan syukur kami Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, apapun yang ada kami alami hari ini Tuhan di depan mata kami Tuhan, kami mau percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu indah Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Semua ini adalah proses Tuhan untuk kami Tuhan lebih taat dan setia lagi kepadamu Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini, kami mau berserah, kami mau percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu indah di dalam hidup kami. Sepenuhnya Tuhan hidup kami di dalam tangan-Mu Yesus. Kami mau berserah Tuhan. Hari-hari yang kami lalui Tuhan, kami mau belajar untuk terus mengucap syukur Tuhan. Karena yang kami alami ini Tuhan baik adanya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyembahan
tak pernah tinggalkanku. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Amin. Ucap syukur selalu Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Kami mau mengucap syukur, amin Tuhan, dan mengucap syukur selalu Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Lebih sungguh lagi mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Saya mau Bapak Ibu nyanyikan dengan lembut lagu ini dengan segenap hati. Ku mengucap syukur, mengucap amin Tuhan. Kami mau terus belajar mengucap syukur Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus. Masih dengan lembut, nyanyikan dengan kesungguhan hati, kami mau mengucap syukur Tuhan. Amin Tuhan. Inilah penyataan iman kami Tuhan. Syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Kami mengucap syukur, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Amin Tuhan, terima kasih Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, dunia ini memang banyak masalah dari dahulu sampai sekarang. Itulah sebabnya setiap kita memiliki beban hidup. Ya. Nah, marilah kita renungkan apa itu beban hidup dan bagaimana mengatasinya. Sebelum itu kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari Saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami benar-benar mau belajar dan mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Berilah kami nasihat, sehingga kami semua boleh menjalani segala sesuatunya, meskipun beban hidup ini tidak mudah.
Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jika kita bicara soal beban hidup, ada berbagai macam beban hidup. Untuk itu, mari kita baca dahulu Matius pasal 11, ayat 28-30, Saudara. Tuhan Yesus berkata begini, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tuhan tahu bahwa manusia banyak yang letih lesu, berbeban berat. Makanya harus datang kepadanya, Tuhan akan berikan kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang, itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan letih lesu dan berbeban berat di sini? Kalau kita semua hidup di dunia ini tentu ada beban, saudara. Beban itu sesuatu yang harus kita tanggung. Hidup ini tidak lepas dari beban ekonomi. Ekonomi itu bersangkutan dengan pekerjaan, keuangan, kebutuhan keluarga, dan lain-lain. Ada lagi beban emosi, kesedihan, kekecewaan, luka batin, kepahitan, dendam, kebencian, iri hati, sombong, dan lain-lain. Ada lagi beban rohani, soal dosa, rasa bersalah di masa lalu, kegagalan dalam bidang rohani. Ya, bebannya banyak manusia itu. Seringkali kita mencoba memikul beban itu sendiri. Akibatnya kita capek, letih lesu, berbeban berat, bahkan stres dan putus asa. Tapi Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Ia tidak menjanjikan hidup yang tanpa beban, tidak. Ia tidak menjanjikan kekayaan duniawi, tidak. Tetapi ia menjanjikan beban itu akan terasa ringan, bukan karena bebannya diringankan, tapi karena kekuatan kita yang nambah. Ya. Karena kita memikul dengan pertolongan Tuhan. Ilustrasinya begini, ada seorang anak kecil yang ingin mengangkat ember berisi air yang sangat berat. Ia berusaha segenap tenaga, tapi tidak bisa. Lalu sang ayah datang berkata, "Nak, kamu belum bisa memakai kekuatanmu dengan penuh." Anak itu bingung. "Tapi aku sudah pakai seluruh tenagaku." "Pak," tapi ayahnya ini tersenyum, "kamu lupa kekuatan papamu ini juga milikmu." Maka diangkat berdua menjadi enteng. Begitu ya saudara ya. Jangan saudara membawa beban sendiri. Ingat, kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Beban itu bisa dilewati bersama Tuhan. Apapun bebannya. Dan ingat baik-baik, beban ada dua macam. Satu, beban yang berhubungan dengan dunia ini. Kefanaan dunia ini, sementara. Ekonomi, sakit penyakit, ya, kesuksesan dunia ini, itu beban dunia ini, kegagalan di dunia ini. Tapi beban rohani ini yang paling penting. Bagaimana kita harus memikul beban salib selama kita hidup supaya menjadi berkat. Salib melakukan kehendak Tuhan. Karena melakukan kehendak Tuhan dimusuhin banyak orang. Itu salib juga. Nah, itu beban. Itu beban yang membawa kepada kekekalan. Nah, kalau beban yang ini harus diprioritaskan. Harus diatasi, harus dijalani, harus dipikul salib kita masing-masing. Ya, jangan mau hidup enak-enak sendiri. Jangan mau hidup menikmati dunia sendiri. Itu bukan beban namanya. Nah, jika saudara berbeban berat soal ekonomi dan sebagainya, saudara harus belajar bagaimana mengatasi itu, kerja keras, tapi tetap harus menjadi pemenang. Tetap harus rohani. Beban rohani yang jauh lebih penting. Ya, jangan sampai gara-gara beban fisik, beban yang fana, menghilangkan beban yang rohani. Jangan sampai.
Sebab yang rohani menentukan kekekalan, tetapi yang fana hanya berfungsi selama di bumi ini, selama kita hidup. Makanya kita harus bawa dalam doa setiap hari, supaya Tuhan memberi kekuatan terhadap semua beban yang harus kita tanggung. Ya, beban yang kita tanggung ini jangan sampai ditambahi dengan beban karena kesalahan kita sendiri. Nah, misalnya tidak jujur, mencuri, nanti bebannya bertambah karena kesalahan sendiri. Jangan. Biarlah beban itu ada pada pundak kita karena kita menanggung. Karena hidup bersama Tuhan. Jadi difitnah dan sebagainya itu beban yang harus ditanggung. Harga yang harus dibayar. Di samping itu kita harus belajar berserah kepada Tuhan, apapun hasilnya. Asal kita lakukan bagian kita. Kan begitu ya? Kita harus selalu ingat bahwa kita berjalan bersama Tuhan. Roh Kudus ada dalam diri kita. Penyertaan Tuhan nyata dalam diri kita. Jadi kalau kita sedang berjalan dengan beban yang sangat berat, ingat, ada Tuhan di samping kita. Ada Roh Kudus yang menyertai, selalu menyertai kita. Mari kita juga menanggung beban sesama, saling tolong-menolong, saling meringankan, saling mendukung satu sama lain. Sehingga selama kita hidup ini bebannya ditanggung bersama. Ya, jangan sampai saudara tidak bertanggung jawab. Hidup kita sebagai anak Allah ini harus menanggung beban untuk membela pekerjaan Tuhan, untuk membela kebenaran, untuk memberkati banyak orang, untuk menjadi teladan, supaya kita bayar harga dan orang melihat harga keselamatan karena anugerah Tuhan. Dan tentu saja kita harus bertobat. Ada bagian yang harus kita lakukan, ada bagian Tuhan yang Tuhan lakukan. Nah, kita harus bertanggung jawab di sisi yang bisa kita lakukan. Sebab hidup kita akan dihakimi menurut apa yang kita lakukan selama kita hidup di bumi ini. Ya, hukumnya tabur tuai, saudara. Kalau hari ini kita tidak melayani Tuhan, tidak mau menanggung beban rohani, maka kita akan ditolak Tuhan. Kalau karena beban ekonomi, karena beban hidup ini cukup berat, tapi lalu meninggalkan tanggung jawab rohaninya, bahwa hidup untuk Tuhan, maka hidupnya sia-sia. Justru beban rohanilah yang paling utama, sementara kita mengatasi beban hidup ini. Begitu ya saudara ya. Mari kita bertobat lagi, jangan egois, jangan merasa jadi orang paling susah di dunia ini, banyak orang susah lain lagi. Dan saudara kalau lagi happy atau lagi sukses, ingat, hidup bukan untuk diri sendiri. Ada beban yang ditaruh di pundak kita. Firman Tuhan berkata, jika kamu tidak memikul salibmu sendiri setiap hari dan mengikut aku, kamu tidak bisa jadi muridku. Kamu tidak layak jadi muridku, kata Tuhan. Nah, jadi kalau kita mengerti hal ini, tentu kita akan menanggung beban. Beban yang bisa kita tanggung. Menanggung beban penderitaan orang lain. Menanggung beban pekerjaan Tuhan. Menanggung beban diri sendiri harus bertobat. Harus mematikan manusia lama kita. Itu yang utama. Jadi, jangan sampai kita hidup sekali saja menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Amin ya saudara ya. Mari kita bertobat lagi saudara. Hidup ini memang harus ada beban. Jangan tanpa beban. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semuanya ini. Kami sungguh mengucap syukur. Setiap pagi kami boleh mendengarkan pesan Tuhan. Terima kasih Engkau pakai gerejamu ini untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan memberkati semua jemaat-Mu dimanapun berada. Kasih kami mau sambut pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.